Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman, selamat datang di Film Aja. The Quake adalah film yang menceritakan bencana gempa hebat di negara Norwegia. Sebetulnya film ini adalah sequel dari film The Wave yang tayang di tahun 2015. Dan film The Quake ini disutradari oleh Johan Andreas Andersen. Film ini mendapatkan rating 6,2 dari IMDb dengan durasi 1 jam 46 menit. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya. Film The Quake ini ceritanya setahun setelah film The Wave yang diperankan oleh Christopher Jones sebagai Christian. Dia sebagai ahli geologi yang dipuji sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan ratusan jiwa dalam bencana tersebut. Dan dia pun tampil di sebuah acara TV yang ditemani oleh istrinya, yaitu Idun. Nah, 3 tahun kemudian, Christian dan Idun bercerai. Nah, hari itu, datanglah seorang gadis kecil bernama Julia. Dia adalah putri kecilnya Christian. Julia mengunjungi ayahnya di Gear Ranger menggunakan perahu. Di sini kita bisa lihat kehidupan Christian yang sangat stres dan berantakan. Sampai-sampai, dia meminta anaknya itu pulang kembali ke rumahnya lebih awal. Karena Christian merasa terganggu. Hal ini dikarenakan malam itu Julia tanpa sengaja melihat ruang yang penuh dengan foto-foto korban tsunami. Dan ruangan itu didedikasikan untuk para korban. Keesokan harinya, ketika melihat kepergian putrinya, Christian pun merasa sedih dan bersalah karena tidak bisa menjadi ayah yang baik. Beberapa waktu kemudian, Christian mendapat berita kematian rekannya, yaitu Conrad, di terowongan Oslo. Di sini Christian teringat kalau temannya itu sempat menelponnya beberapa kali, tapi tidak dia tanggapi. Akhirnya Christian pun membuka file-file dari Conrad yang berisi tentang bencana alam yang akan terjadi. Nah, di sini Christian diminta untuk datang ke Oslo untuk menyelesaikan kasus ini. Di Oslo, dia bertemu dengan Johannes. Christian pun langsung bertanya soal titik gempa di kota Oslo, dan Johannes mencoba meyakinkan Christian bahwa semuanya baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena mereka mempunyai peralatan yang cukup canggih untuk mendeteksi gempa. Tapi, Christian masih belum puas. Dia pun mendatangi rumah Conrad dan bertemu dengan putrinya yang bernama Merit. Lalu, Christian meminta izin untuk melihat berkas catatan kerja dari Conrad. Di ruangan kerja itu, Christian menemukan hal yang serius. Lalu, Christian pun menelepon Johannes, tapi Johannes terus-menerus selalu mengabaikan Christian. Nah, mumpung lagi di Oslo, Christian pun mengunjungi keluarganya dan dia bertemu dengan putra pertamanya, yaitu Sondra. Sondra pun senang melihat ayahnya itu. Lalu, Sondra dengan sedikit canggung memperkenalkan pacarnya, yaitu Mia, pada ayahnya. Lalu mereka pun berpamitan sebab mau ke bioskop kencan. Di dalam, Christian meminta maaf pada Idun karena telah memulangkan Julia lebih awal dan memberikan selendang Julia yang tertinggal. Di sini, Idun mengundang Christian untuk hadir di ujian balet Julia di gedung opera, dan Christian pun menyanggupinya. Keesokan harinya, Christian kembali ke rumah Conrad. Setelah melihat hal-hal penting tentang gempa yang akan terjadi, di sini Christian meyakinkan Merit untuk kembali ke terowongan, tempat di mana Conrad meninggal. Sesampainya di terowongan, Christian menemukan sampel penelitian Conrad yang ada dalam selongsong bor. Saat dalam perjalanan, Idun menelpon Christian bahwa dia melewatkan pertunjukan putrinya itu. Christian mencoba meyakinkan Idun kalau dia dalam perjalanan, tapi tiba-tiba sampel yang dia bawa itu patah terbelah menjadi 2. Lalu, lampu kota pun semua padam, dan tak lama kemudian terjadilah gempa yang sampai merusak gedung opera tempat Julia berada. Idun pun lari masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan Julia, dan Julia ditemukan sedang bersembunyi di bawah meja. Di sisi lain, Christian menemui Johannes yang juga berada di dalam gedung opera, menanyakan tentang gempa yang barusan saja terjadi. Tapi jawaban Johannes tidak memuaskan. Akhirnya Christian pun kembali sambil membawa sampel batu dan melemparkannya di hadapan Johannes. Di sini terjadi perdebatan sengit antara Johannes dan Christian. Akhirnya Christian pun pergi dengan rasa kesal pada Johannes dan mengambil tas di mobilnya Merit. Malam itu, Christian mengunjungi Idun dan meminta maaf karena telah melewatkan ujian pertunjukan balet putrinya itu. Di sini, mereka pun berselisih paham. Karena melihat Christian yang sangat stres sampai menangis, akhirnya Idun pun memeluk Christian. Keesokan harinya, semua melakukan aktivitas seperti biasa. Idun berangkat kerja ke hotel. Dan di rumah, Sondra berpamitan pada ayahnya untuk berangkat kuliah. Nah, di sini Julia memeluk ayahnya dan berharap semua kembali berkumpul bersama seperti dulu. Tiba-tiba, Merit datang
memperlihatkan sebuah video yang dia dapatkan ketika sedang membersihkan kantor ayahnya itu. Dalam video itu, Conrad menggunakan tikus untuk penelitiannya. Dan tikus-tikus itu mati karena terpapar gas beracun. Di sini Christian menyimpulkan akan ada terjadi gempa besar yang akan melanda kota Oslo hari itu juga. Akhirnya, Christian langsung bergegas menuju hotel di mana Idun bekerja untuk mengeluarkan Idun dari gedung bertingkat itu. Di perjalanan, Christian pun berusaha menghubungi Sondra yang sedang kuliah, memberitahukan untuk keluar gedung dengan segala cara, termasuk menyebar teror bom. Lalu, sirine pun berbunyi. Sondra berusaha membujuk Mia, pacarnya itu, untuk bersama meninggalkan kelas, karena Christian memberitahu Sondra untuk keluar gedung segera. Semua di kelas tidak ada yang percaya dengan Sondra, termasuk Mia dan dosennya. Dan sang dosen meminta Sondra untuk duduk kembali dan melanjutkan kuliahnya, atau keluar sendiri. Sementara itu, sesampainya di hotel tempat Idun bekerja, Christian langsung bertanya pada resepsionis di lantai berapa Idun berada. Lalu Christian pun langsung menuju lantai atas di lantai 34 di mana Idun bekerja. Di dalam lift, Christian menghubungi Johannes dan memerintahkannya untuk menyalakan alarm bencana dan menghubungi petugas yang berwenang. Sementara itu, Merit kehilangan Julia karena Julia ternyata kabur ke dalam gedung menggunakan lift untuk mencari ayah dan ibunya. Merit pun langsung mengejar Julia ke dalam gedung. Sesampainya di lantai 34, Christian langsung menarik Idun untuk keluar gedung pencakar langit itu, karena akan ada gempa yang akan meruntuhkan gedung itu. Sampai-sampai Christian membunyikan alarm kebakaran agar semua orang mengungsi meninggalkan gedung tersebut. Saat pintu lift akan tertutup, Christian melihat Julia dan dari kejauhan. Christian pun panik, berusaha membuka pintu kembali yang tertutup. Saat semua orang pada turun, Merit lari ke atas mencari Julia yang sedang ada di balkon. Dan tiba-tiba listrik pun mati dan disusul gelombang gempa yang sangat dahsyat. Hingga menghancurkan semua bangunan yang ada. Merit langsung menyelamatkan Julia. Di dalam lift, Christian dan Idun pun terpental. Di kampus, atap semua ambruk, menewaskan sang dosen dan beberapa mahasiswa yang lain. Beberapa waktu kemudian, Merit pun terbangun. Dia melihat Julia sedang merawat pekerja hotel yang terluka, tertimpa reruntuhan. Lalu Merit berusaha mengeluarkan pegawai itu dari reruntuhan bangunan. Tapi naas, tak lama dari situ, tiba-tiba bangunan yang berada di seberang runtuh menimpa bangunan hotel, hingga akhirnya menyisakan bagian atas. Perlahan tapi pasti, bangunan atas pun menjadi miring. Semua benda yang di dalamnya meluncur bebas dan menewaskan pekerja hotel tersebut. Dia meluncur keluar jendela. Bahkan Merit dan Julia pun sempat tergelincir dan Julia hampir tertimpa oleh piano yang meluncur. Untungnya, Merit dengan cepat meraih tangan Julia. Sementara itu di dalam lift, Christian dan Idun berusaha keluar dari dalam lift yang macet dan menggunakan sebuah tangga untuk keluar dari lorong lift tersebut. Tapi sayangnya, kaki Idun terluka oleh sebuah puing yang terjatuh dari atas. Hal ini membuat Christian harus menggendong Idun. Saat mereka sudah berada di pintu lift yang terbuka, Christian berhasil keluar dengan seutas kabel lift yang terputus. Tapi tidak dengan Idun. Idun terjun bebas beserta lift di atasnya. Hal ini membuat Christian sedih, tapi dia ingat harus menyelamatkan anak-anaknya. Christian akhirnya sampai di atas untuk menyelamatkan Julia dan terdengar jeritan minta tolong dari Julia dan juga Merit. Christian pun berusaha menghampiri mereka berdua yang meringkuk di sebuah bar. Di sini Julia menanyakan ibunya, tapi Christian tidak mampu menjawab karena Idun telah meninggal. Duh karunya, dedah teuingnya. Dan Christian pun berjanji tidak akan meninggalkan mereka lagi. Saat akan keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba gedung itu pun semakin miring dan menyebabkan Julia meluncur. Christian pun berusaha menyelamatkan putrinya itu, hingga dia pun ikut meluncur. Tapi Julia meluncur menuju jendela yang mulai retak. Christian yang pingsan akhirnya terbangun karena mendengar suara putrinya itu. Lalu Christian berusaha mendekati Julia dengan hati-hati, tapi tiba-tiba ada benda yang jatuh hingga memecahkan kaca. Untungnya Christian dapat meraih putrinya itu. Dengan bantuan Merit, akhirnya Julia pun selamat dan mereka bertiga pun berhasil keluar dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Merit mendatangi kantor ayahnya yang juga telah berantakan dan melihat foto masa kecil bersama ayahnya. Sedangkan Christian
Julia, dan Sondra, mereka kembali ke Gay Ranger dengan perahu feri, dan film pun tamat. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.